Kita akan ketemu lagi di siang nanti jam 12 siang bersama teman-teman untuk generasi Alpha dan generasi Z yang memang memiliki kebiasaan gitu ya, memiliki dalam penggunaan teknologi informasi. Tapi ada hal-hal penting yang kemudian harus diperhatikan oleh teman-teman adik-adik semua, bahwa di satu sisi teknologi informasi membawa hal yang positif, tapi di sisi lain juga membawa hal yang negatif. Karenanya kita harus hati-hati, ada hoax, deepseek dan lain sebagainya. Kita harus punya ilmunya gitu ya dalam penggunaannya, sehingga semua yang kita lakukan bisa mendatangkan manfaat tidak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Sukses buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di siang nanti jam 12 siang bersama teman-teman untuk generasi Alpha dan generasi Z yang memang memiliki kebiasaan gitu ya, memiliki dalam penggunaan teknologi informasi. Tapi ada hal-hal penting yang kemudian harus diperhatikan oleh teman-teman adik-adik semua, bahwa di satu sisi teknologi informasi membawa hal yang positif, tapi di sisi lain juga membawa hal yang negatif. Karenanya kita harus hati-hati, ada hoax, deepseek dan lain sebagainya. Kita harus punya ilmunya gitu ya dalam penggunaannya, sehingga semua yang kita lakukan bisa mendatangkan manfaat tidak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Sukses buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami mungkin ya angkatanku gitu udah taruh aja dulu kita nonton TV atau apa gitu ya. Nah kalau teman-teman ini, adik-adik ini kayaknya kok agak susah ya. Instagram, TikTok, vlog itu menjadi bagian dari mereka. Lanjut, next. Nah ini data survei APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu menyebut bahwa pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Jika dilihat berdasarkan generasinya, kontribusi terbesar itu dari generasi Z, karena memang kan usia-usianya di usia 12 sampai 27, usia SMP, SMA dan masa-masa bekerja di awal-awal gitu ya. Mereka berkontribusi 25,54%. Yang berikutnya adalah generasi milenial di usia 28 sampai 43. Kontribusinya yang Gen Alpha itu yang usianya di bawah 12 tahun tadi itu di 23,9%. Gen X, nah ini aku nih di usia ini hanya berkontribusi 18,15%. Sisanya baby boomer dan pre-boomer. Visual, jadi kontennya visual, bukan yang kemudian membaca, tapi sesuatu yang video gerak. Kalau yang oleh mereka itu di show off kan, saya iya usia sekian ya, saya sekolah di SMA, tapi saya punya sesuatu yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Nah itu yang kemudian pengen ditunjukin. Konsep ini juga dikenal sebagai personality branding, pengelolaan citra diri sebagai kayak punya merek gitu, punya kesempatan gitu. Kalau di masa saya mungkin kan untuk masuk TV sulit gitu. Tapi sekarang tidak perlu punya TV, kita udah punya Reels, punya TikTok, punya YouTube, nah itu bagian dari. Lanjut. Ciri utamanya menekankan kreativitas dan otentisitas. Jadi 80.000 anak usia 10 tahun ke bawah itu terlibat judi online. Judi online 80.000. Usia 11 sampai 20 tahun itu 440.000 judi online. Ternyata mereka bukan sengaja terlibat gitu, enggak. Yang usia 10 tahun ke bawah itu mereka karena mainan. Dan tidak bisa membedakan apakah ini main atau mereka sedang dalam posisi berjudi, itu mereka nggak paham. Makanya kehadiran kita sebagai orang tua itu penting. Kalau tadi Bu Lisa ya, saya menjawab sampai anak saya usia 17 tahun saya masih bisa mengakses HP-nya. Aku nggak tahu Mbak Jolin seperti apa mamahnya begitu. Masih ya sama ya, sampai anak saya umur 17 tahun saya punya komitmen untuk dia saya boleh lihat HP-nya. Masih itu Bu. Tapi kalau sudah lebih dari 17
saya kembalikan ke bijakan masing-masing orang tua. Nah, dari situ Tim Gerbang Baru Nusantara. kalau kami mungkin ya angkatanku gitu udah taruh aja dulu kita nonton TV atau apa gitu ya. Nah kalau teman-teman ini adik-adik ini kayaknya kok agak susah ya. Instagram, TikTok, vlog itu menjadi bagian dari mereka. Lanjut next. Nah ini data survei PUBG, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu menyebut bahwa pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Jika dilihat berdasarkan generasinya, kontribusi terbesar itu dari generasi Z karena memang kan usia-usianya di usia 12 sampai 27, usia SMP, SMA dan masa-masa bekerja di awal-awal gitu ya. Mereka berkontribusi 25,54%. Yang berikutnya adalah generasi milenial di usia 28 sampai 43. Kontribusinya yang Gen Alpha itu di yang usianya di bawah 12 tahun tadi itu di 23,9%. Gen X, nah ini aku nih di usia ini hanya berkontribusi 18,15%. Sisanya baby boomer dan pre-boomer. Visual, jadi kontennya visual, bukan yang kemudian membaca, tapi sesuatu yang video bergerak. Kalau yang oleh mereka itu di show off kan, saya iya usia sekian ya, saya sekolah di SMA, tapi saya punya sesuatu yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Nah itu yang kemudian pengen ditunjukin. Konsep ini juga dikenal sebagai personality branding, pengelolaan citra diri sebagai kayak punya merek gitu, punya kesempatan gitu. Kalau di masa saya mungkin kan untuk masuk TV sulit gitu. Tapi sekarang tidak perlu punya TV, kita udah punya Reels, punya TikTok, punya YouTube, nah itu bagian dari. Lanjut. Ciri utamanya menekankan kreativitas dan otentisitas. Jadi 80.000 anak usia 10 tahun ke bawah itu terlibat judi online. Judi online 80.000. Usia 11 sampai 20 tahun itu 440.000 judi online. Ternyata mereka bukan sengaja terlibat gitu, enggak. Yang usia 10 tahun ke bawah itu mereka karena mainan dan tidak bisa membedakan apakah ini main atau mereka sedang dalam posisi berjudi, itu mereka nggak paham. Makanya kehadiran kita sebagai orang tua itu penting. Kalau tadi Bu Lisa ya, saya menjawab sampai anak saya usia 17 tahun saya masih bisa mengakses HP-nya. Aku nggak tahu Mbak Jolin seperti apa mamahnya begitu. Masih ya sama ya, sampai anak saya umur 17 tahun saya punya komitmen untuk dia saya boleh lihat HP-nya masih itu Bu. Tapi kalau sudah lebih dari 17 saya kembalikan ke bijakan masing-masing orang tua. Nah dari situ Tim Gerbang Baru Nusantara.